atas seizin Tuhan Yesus, mujizat apapun terjadi. Dan malam ini saya akan mengajar saudara untuk kita tidak memerintah Tuhan. Tuhan izinkan, pastikan Tuhan bahwa engkau menjawab doa kami dan engkau menyembuhkan saya, engkau menyembuhkan istri saya, engkau menyembuhkan suami saya atau anak saya atau orang tua saya. Bukan demikian. Ya, atas seizin, kata seizin itu berarti bukan lagi pada saya keputusannya, jadi enggaknya. Tetapi kepada Tuhan, jadi sembuh atau tidak sembuh. Ya saudara, berarti kita punya iman ini lebih 100% kepada Tuhan. Kalau janji Tuhan, pokoknya kamu kalau mendoakan pasti orang sembuh, tidak perlu 100% iman saya. Gak perlu 100% iman saudara. Karena aku tumpangkan tangan, iman sedikit juga dia akan sembuh. Iman banyak, dia akan sembuh. Sama aja. Gak bisa, saudara. Karena ada kata seizin Tuhan, maka iman saudara itu harus mencapai 100%. Sebesar biji sesawi. Nanti kita lihat. Ya, itu sebab ini rahasia dari Tuhan untuk kita belajar. Semua katakan belajar sesuai izin Tuhan Yesus. Biarlah kehendaknya yang jadi dari semua doa saya. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Kisah Rasul 4 ayat 30 dan 31, saya undang kita bangkit berdiri dan kita akan membacanya. 1, 2, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Saudara yang kekasih, ini peristiwa yang besar. Kenapa ada peristiwa yang besar? Bahwa Tuhan menggoncang tempat mereka berkumpul berdoa. Karena sebelumnya 2 hamba Tuhan itu disekap dan mau dihukum. Itu sebab anak-anak Tuhan semalaman mereka berdoa. Ya saudara, mereka semalaman berdoa sehingga Petrus dan Yohanes menerima kelepasan mujizat. Katakan kelepasan mujizat. Ketika anak-anak Tuhan bersehati berdoa. Ya saudara, mereka berdua, Petrus dan Yohanes, diancam dengan hukuman mati. Dan besok mereka akan dihadapkan pada pengadilan. Ya, pengadilan mereka adalah pengadilan yang mengadili adalah orang-orang yang sangat faham kitab Taurat dan adat Yahudi. Ya saudara, jadi yang mengadili itu siapa? Yang mengadili itu adalah penguasa agama. Penguasa agama. Bukan hukum ataupun hamba hukum ataupun petugas hukum. Bukan. Tetapi penguasa agama. Ya saudara. Dan ketika semua jemaat berdoa semalaman, mereka dilepaskan. Ya saudara, mereka dilepaskan dan ketika mereka menyampaikan kepada Tuhan, wah Tuhan bagaimana 2 pimpinan kami sudah ada di dalam rencana untuk dibunuh oleh ketua-ketua agama Yahudi. Tuhan nyatakan kuasa-Mu kepada kami. Semua mengangkat tangan, semua minta kuasa Tuhan. Lalu Tuhan turunkan kuasanya dengan menggoncang tempat mereka itu. Menggoncang tempat mereka itu. Saudara, beberapa tahun yang lalu, mungkin 20-an tahun yang lalu ketika saya berkhotbah di Jogja, kita baru masuk di kota Jogja. Kita menyewa di Lipo Bank, Jalan Jenderal Sudirman, di lantai 4. Dan kemudian ketika itu saya sedang menyampaikan khotbah ini.
Ya, dari Kisah Rasul 4, 30-31. Dan ketika saya tiba pada menjelaskan kenapa Tuhan membuat goncang tempat itu, maka tiba-tiba ada gempa bumi benar, saudara. Ya, gempa bumi benar. Cukup kuat beberapa detik, saudara. Dan saya mengatakan pada jemaat yang kecil pada waktu itu, bahwa kuasa Tuhan itu mudah dinyatakan. Amin. Mudah dinyatakan. Kalau Tuhan mau, itu akan terjadi. Petrus dan Yohanes juga mengalami. Saudara, Tuhan melepaskan mereka. Dan rahasianya ada di mana? Rahasianya ada pada kesehatian anak-anak Tuhan. Mereka tidak ada satu pun yang ragu dan bimbang bahwa dua pimpinan mereka, Petrus dan Yohanes, akan lepas dari hukuman yang akan dijatuhkan pada mereka. Zaman dulu menjatuhkan hukuman mudah dengan membayar saksi-saksi palsu, tuduhan-tuduhan fitnah. Bilang aja di muka pimpinan hakim pengadilan agama. Selesai, saudara. Padahal itu cuma dongeng, itu cuma sandiwara. Tetapi itu sudah dianggap sah. Lebih dari 2 orang yang bicara, hukum mereka sah. Coba. Jadi secara manusiawi, Petrus dan Yohanes mau lepas dari mana? Dari mana bisa lepas? Nggak bisa lepas. Itu sebab jemaat berdoa. Saudara, mereka berkata, kalau sampai engkau membuat pimpinan kami ini semua dihukum mati, kami seperti domba tidak ada gembala. Dan Tuhan menjawab dengan menggoncangkan tempat mereka. Sebagai bukti bahwa Tuhan mendengar doa mereka. Dan Tuhan memberi tanda, aku akan melakukan mujizat. Itu sebab para kekasih, kita harus belajar sepenuhnya percaya kepada firman. Sepenuhnya yakin bahwa Tuhan tidak akan gagal. Semua katakan, atas seizinnya, saya akan mengalami juga. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, dan saya sudah sampaikan, jangan goyah agar tiada yang mustahil. Markus 11 ayat 22 dan 23. Mari kita akan baca satu kali lagi ya. 1, 2. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Percayalah kepada Allah. Kata atas seizin Tuhan membutuhkan percayalah kepada Allah. Jangan punya motivasi yang lain. Kalau engkau ingin supaya engkau mendoakan dan orang ini sembuh, wah engkau bisa boasting, engkau bisa berbangga hati. Engkau bisa cerita sama orang lain. Itu bukan seizin aku. Aku hanya mengizinkan atas kehendakku kepada orang-orang yang hatinya tulus mendoakan orang lain. Beriman itu harus tulus. Sebab apa? Sebab kalau engkau bicara sama gunung ini, gunungnya akan tercampak ke dalam laut. Saudara, hebatnya segitu. Terus saya dan saudara kita harus tahu rahasianya sekali lagi dari Markus 11 ini. Saudara harus penuh penyerahan kepada Tuhan. Amin. Tidak bimbang, oke. Tetapi berserah itu lebih oke dari tidak bimbang. Katakan berserah kepada kuasa Tuhan lebih oke, lebih berkhasiat daripada percaya pada kuasa Tuhan. Ya, saudara harus ingat itu. Kalau saudara dan saya hanya berpegang pada aku percaya dan aku menengking dalam nama Yesus, pasti Tuhan akan izinkan. Dari mana saudara bisa bilang, dari mana saya bisa bilang, pasti Tuhan akan melakukan mujizat? Tidak, harus seizin Dia. Itu sebab di sini kita membaca asal tidak bimbang. Jadi orang yang berserah kepada Tuhan
dia adalah orang yang gak boleh bimbang. Aku serahkan kepada Tuhan, bukan karena aku putus asa, bukan karena aku gak ada jalan yang lain. Aku serahkan kepada Tuhan karena aku menghormati Dia, karena aku menghargai firman. Aku tidak mau mengambil keuntungan atau boasting apapun dari mujizat yang bakal terjadi. Saudara, kalau satu orang anak Tuhan mendoakan orang lain dengan cara demikian, semua katakan kemungkinan besar Tuhan mengizinkan. Beri tepuk tangan bagi dia. Prinsip yang kedua, Injil Lukas pasal yang pertama ayat 37 dan 38. Mohon dibuka. Saya perlu mengulangi hal ini, dua prinsip ini ya saudara, karena ini sangat dahsyat. Saya dan saudara meletakkan pemasrahan diri kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu sudah cukup. Saudara, kita tidak usah memaksa Tuhan. Nanti kita akan melihat kenapa aku tidak boleh maksa. Ya. Lukas 1 ayat 37 dan 38. 1, 2. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Coba perhatikan kalimat ini ya. Dia berkata, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Dia menjawab demikian ya saudara, kepada malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk memberikan kabar. Ya saudara, kabar ini hari Minggu kemarin saya sudah jelaskan, bisa ditangkap oleh perawan Maria sebagai kabar duka cita, kabar disambar geledek. Apa sebab? Sebab kata malaikat, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara, dan dia menjawab, Tuhanku, aku belum menikah. Lalu dia meralat dan dia berkata, ya dia mendengar perkataan daripada ayat 37 dari malaikat, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dengan sepotong kata yang singkat ini, dia ambil menjadi kekuatan bagi dia. Lalu apa jawab dia? Ya, sudah dia nggak berani menolak lagi. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Apakah dia pendeta? Karena perempuan pendeti? Tidak. Dia perempuan biasa. Besok menjadi ibu rumah tangga, sekarang gadis dusun. Saudara, yang sederhana, tidak pendidikan. Tetapi dia bisa mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Jadilah seperti yang dikehendakinya. Saudara, jadi kalau saudara bukan pelayan full timer dari Tuhan, lalu saudara tidak mau dikatakan sebagai hamba Tuhan, saudara salah. Ibu rumah tangga biasa, kakek dan nenek yang bukan full timer gereja semacam saya dan staf saya, kami adalah full timer. Tetapi saudara-saudara tidak full timer, hanya part timer atau bahkan hanya jemaat biasa. Jemaat biasa yang mau menyerahkan hidupnya karena Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu jemaat ini menyerahkan kepercayaannya kepada Tuhan, maka jemaat ini boleh dianggap sebagai hamba Tuhan. Ya, jangan berkata, aku mau jadi anak aja, anak Tuhan. Ya, biar Pak Pendeta jadi hamba. Ya, aku anak Tuhan, dia hamba Tuhan. Tinggi mana? Menurut saudara, anak Tuhan sama hamba Tuhan tinggi mana? Tinggi mana? Ya saudara, kita boleh mengatakan anak. Sekarang dengan peristiwa Maria, perawan Maria ini, saudara yang tidak melayani Tuhan boleh berkata, aku juga hamba Tuhan. Selama aku percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, aku adalah hamba Tuhan. Itu berarti kalau sampai saya dan saudara kurang percaya, apalagi tidak percaya, engkau bukan hamba Tuhan.
Itu sebab anak-anak Tuhan, prinsip ini penting sekali. Orang yang goyah imannya, maka dia bukan hanya tidak menerima mujizat, tetapi dia tidak bisa mengatakan bahwa dirinya adalah hamba Tuhan. Maka bagi dia selalu mustahil. Bagi dia selalu mustahil. Apa sebab? Karena dia bukan hamba Tuhan. Kalau dia hamba Tuhan, bagi dia tidak ada yang mustahil. Amin. Sebab ini rahasia yang penting sekali. Gadis desa ini, Maria ini, secepat kilat, dia langsung membuat satu kesimpulan. Ketika malaikat berkata, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, langsung dia berubah. Dia tidak kasih jeda dari otaknya. Langsung dia berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Terjadilah kepadaku seperti kehendaknya. Coba. Dia tidak mau melewatkan sesuatu kondisi, sesuatu posisi di mana dia bisa mendapat segala perkara terjadi bagiku. Segala perkara tidak mustahil bagiku. Dia nggak mau kelewatan itu. Saudara, banyak orang meminta mujizat, tetapi dia mau melewatkan posisi sebagai hamba Tuhan. Aku cuma mau jadi anak Tuhan, jemaat biasa aja. Aku nggak mau pelayanan, aku tidak mau menjadi hamba Tuhan. Saudara, dia sudah kelewatan masa di mana Allah membuat semua terjadi bagi dia. Dia sendiri yang sudah minta, Tuhan pinggirkan. Aku bukan hamba Tuhan. Aku cuma mau jadi anak Tuhan saja. Maka orang ini tidak bisa menerima mujizat. Apapun impossible buat dia. Apapun mustahil bagi dia. That's why I have to tell you one truthness of the words of God. How you become so powerful. How you become to overcome every evil spirit that whispering on your ears. Yang selalu bisikin telingamu. Gak mungkin, ini sakitnya berat. Gak mungkin kamu utangnya berapa. Gak mungkin kamu pendidikannya apa. Kamu jangan berkhayal, bermimpi di siang hari bolong. Iblis selalu membisikin manusia kayak begitu. Ya, saudara, tetapi seorang anak Tuhan yang mempunyai pengertian firman. Sekali saja malaikat bilang, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Langsung dia berubah keputusan. Baik, aku menerima. Coba. Bukankah ini orang pintar? Orang yang cepat tanggap. Dia nggak bilang dua kali untuk menolak. Langsung dia berubah. Oke, aku mau. Dengan segala konsekuensi, Tuhan pasti akan menolong aku. Aku mau. Karena aku titik-titik hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan gak pikir panjang. Gak sampai pusing mengambil keputusan. Enggak. Seorang yang biasa sampai pusing mengambil keputusan untuk perkara rohani adalah seorang yang bukan hamba Tuhan. Pentingnya saya dan saudara menjadi seorang hamba Tuhan adalah seketika kita bisa berubah. Karena kita tahu ketika aku ambil putusan, aku mau berubah, aku mau menerima semua yang jelek, yang mustahil, yang tidak masuk akal. Seorang perawan, seorang gadis akan mengandung. Aku akan mengangkat semua risikonya. Karena itu dia berkata, aku terjadilah kepadaku sebagaimana katamu. Saudara, ini pelajaran penting sekali. Ibu-ibu rumah tangga, ibu mengatakan, saya nggak layak disebut hamba Tuhan. Layak, ibu layak sebagai hamba Tuhan. Anak-anakku yang muda, kakek dan nenek yang sudah sepuh, layak untuk menyebut dirinya, aku hamba Tuhan. Ketika Anda dan saya bilang, aku hamba Tuhan, saudara, kepintaran dari sorga diberikan pada kita. Semua risiko aku akan tanggung. Kenapa? Karena
Filipi 4:13. Karena apa? Karena aku bisa menanggung segala perkara karena Kristus yang memberi kekuatan padaku. Saudara, ini penting ya, tolong dihafal ya. Markus 11, 22-23, Lukas 1, 37-38. Ini penting sekali bagi kita semua. Para kekasih, di dalam hal kita berserah, ketika kita sudah beriman untuk berdoa, entah hasilnya kebalikannya, kosok balini, kontroversi daripada yang kita mohon. Misalnya kita minta kesembuhan bagi si X meninggal. Nah, ini kadang-kadang terjadi, tidak jarang, kadang-kadang terjadi. Maka saudara harus memberikan, ya dalam Bible study ini saya beritahu, saudara harus memberitahu kenapa. Atas seizin Tuhan. Kenapa kita harus berserah? Kita mantap, karena kita mantap mujizat terjadi. Loh, kalau mati gimana? Nah, itu mujizat terbesar. Katakan, itu mujizat terbesar. Saudara, ini penting sekali. Setelah Ibu Gembala pulang ke rumah Bapak, dan saya membaca Alkitab, saya sampai pada Mika 7 ayat yang ke-7. Dan Tuhan membuka pikiran saya, perasaan saya, dan kedalaman rohani saya. Mari kita akan buka Mika pasal 7 ayat yang ke-7. Kita mulai dari judulnya. 1, 2. Pengharapan baru bagi Sion. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan. Akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Amin. Ya, ini ayat sepertinya biasa. Tapi ketika saya membuka dalam salah satu versi dalam Alkitab bahasa Inggris, ayat ini luar biasa. Ya saudara, disebutkan sana dari Jubilee English Bible 2000, therefore I will wait for the Lord, I will wait for the God of my saving health, my God will hear me. Beda agak banyak. Ya, itu sebab aku akan menantikan Tuhan. Aku akan menantikan Allah yang adalah my saving health. Allah yang menyelamatkan kesehatanku. Wow. Apa maksudnya? My God will hear me. Artinya, Mika diutus oleh Allah menuliskan ini supaya orang-orang yang gak sehat, sakit, didoakan meninggal. Harus tahu ada satu rahasia yang lebih dalam. Kalau orang ini meninggal di dalam iman, sudah didoakan oleh orang-orang dan dia tetap meninggal, maka semua kita harus tahu rahasianya. Itu berarti bahwa Allah, the God of my saving health, has already gave to this person the perfect, the best from all healing in this world, because he or she have already passed over and crossed over to come enter the kingdom of God with a very, very perfect, healthy, dengan satu kesehatan yang sangat sempurna. Ketika itu mata saya terbuka. Dan saya semakin mengerti rencana Tuhan. Ya, saudara, berarti seizin Tuhan itu membuka saya dan saudara kepada satu kawasan yang tak terbatas dengan Tuhan. Orang yang bisa paham ayat ini adalah orang yang bisa bersyukur di tengah derai air matanya.
Dia bisa bersyukur kepada Tuhan karena dia mengetahui satu rencana Allah, rahasia Allah yang lain yang sebelumnya dia tidak tahu. Therefore, I will wait for the Lord. I will wait for the God of my saving health. My God will hear me. Jadi kalau saya dan saudara mengerti rahasia ini, maka ketika kita mendoakan orang, sudah tentu kita minta orang ini meninggal atau hidup. Biarlah kita mendoakan semua orang sakit supaya pada meninggal. Ya, tidak, supaya hidup. Ya, saudara, itu sebab di mana-mana ada KKR di lapangan, di stadion, di alun-alun, di tempat-tempat untuk kesembuhan ilahi supaya orang hidup. Saudara, tetapi in case ketika seseorang itu Tuhan melihat dari sorga pasien ini yang kita doakan. Tuhan melihat sudah cukup buat dia. Catatannya aku pegang. Aku akan menyambut dia. Maka Tuhan kasih mati orang. Dimatiin. Saudara, dimatiin. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam sorga. Nah, inilah pekerjaan the God of my saving health. Dia adalah Allah yang menyelamatkan kesembuhan. Menyelamatkan kesehatan. Jadi mulai sekarang kalau saudara sudah mendoakan kaum keluarga atau siapapun dan saudara kehilangan karena dia pulang ke rumah Bapa, saudara tahu ya rahasianya. Bahwa itulah saving health yang terbaik buat orang ini. Karena kalau dia hidup di dunia, dia bisa kambuh lagi sakitnya. Dia bisa menderita. Dan Tuhan berkata, gak perlu kayak begitu. Aku adalah the God of his or her saving health. Aku adalah Allah dari dia tentang keselamatan, kesembuhan, keselamatan bagi dia. Aku bawa naik ke sorga. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Maka itu ketika kita mendoakan orang, kita tidak boleh memaksa Tuhan. Karena ada satu fakta yang lain yang menjadi rahasia Allah. Katakan rahasia Allah. Sang Khalik pencipta. Bila berkehendak beda dengan doa saya. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Angkat kembali dua tangan saudara dan terimalah berkat dari sorga. Oleh sebab itu saudara, terimalah damai, sejahtera dan anugerah yang turun dari takhta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang Maha Esa dan Maha Tunggal adanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati rumah tangga, mata pencaharian, keharmonisan, kebahagiaan keluarga, suami dan istri, kuliah dan pelajaran, segala usia, kakek dan nenek yang sudah sepuh, bukan tidak berguna, tetapi akan dipakai oleh Tuhan di dalam seluruh keluarga-keluarga mereka. Tuhan memberkati semua korban kolekte. Hargailah teristimewa segala kekasih yang mengembalikan persepuluhannya sesuai dengan Kejadian 14 ayat 18 sampai 20, sesuai dengan janji Maliaki 3 ayat 8 dan 10, sesuai janji dari Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Dikembalikan pada saudara semua sampai lumbung-lumbung saudara penuh sesak. Dan Tuhan siap membangun lumbung yang baru bagi saudara. Segala pengembalian persepuluhan tidak sia-sia. Damai sejahtera, kuasa Allah menyertai engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia.